Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak Iwan Channel. Kita ada di mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Dan pokok bahasan kita kali ini terkait dengan hukum benda internasional juga. Ya, materi ini sebenarnya erat kaitannya dengan hukum perjanjian internasional atau kontrak internasional, atau juga terkait lagi dengan lebih luas, tidak hanya perjanjian internasionalnya, tapi juga perikatan. Ya, perikatan, bahwa perjanjian itu hanya salah satu elemen dari perikatan, di mana ada dua belah pihak punya relasi keperdataan, entah itu sebagai kreditur, debitur, yang hutang, berhutang, atau antara suami, istri, atau antara pewaris dengan ahli waris, yaitu terkait dengan perikatan, atau melakukan perjanjian seperti jual beli. Ya, pada umumnya jual beli ya, dan juga perikatan lainnya, bisa sewa menyewa, pinjam meminjam, dan seterusnya. Tapi pada umumnya transaksi. Ya, itu intinya terkait dengan, kalau dalam transaksi internasional, dalam kontrak internasional, asas yang berlaku adalah asas party autonomy, atau dikenal juga dengan istilah choice of law, atau pilihan hukum, atau legal choice, di mana masing-masing pihak di dalam kontrak perjanjiannya ini sudah menentukan bahwa kontrak tersebut, agreement tersebut, perjanjian tersebut diatur menurut hukum negara yang sifatnya netral, governed by law, misalnya Singapore law. Itu memilih hukum mana yang berlaku atas perjanjian tersebut apabila di kemudian hari timbul sengketa. Nah, ini terkait dengan pengaturan hukum perjanjian. Kemudian di hukum bendanya ini ternyata mempunyai asas yang berdiri sendiri, yang berbeda. Terlepas perjanjiannya mengatur hukum mana yang berlaku. Ya, karena dalam hukum benda yang dominan ini digunakan asas namanya asas lex resite, atau asas yang keberlakuannya didasarkan pada lokasi di mana benda tersebut berada. Nah, atas dasar lokasi tersebut, maka hukum negara yang berdaulat atas lokasi tersebut ini mengatur si benda. Misalnya tanah sama rumah di Bali. Nah, tanah sama rumah di Bali ini diatur menurut hukum Indonesia. Undang-undang pokok agraria berlaku atas tanah dan bangunan tersebut. Ya, ini berbeda kalau misalnya yang punya tanah dan rumah tersebut adalah warga negara asing. Misalnya orang Australia yang punya rumah dan tanah di Bali. Ya, sistem pewarisannya tentu mengatur asas jus sanguinis atau jus soli. Ya, tergantung pengaturannya nanti ya. Nah, itu terkait dengan perikatan. Bisa juga jual beli antara siapa dengan siapa, antara pihak salah satu pihaknya, entah penjual atau pembelinya orang asing. Nah, atas tanah di Bali, maka hukum yang berlaku adalah hukum di wilayah negara tersebut. Kalau di Bali berlaku hukum Indonesia, UPA. Nah, demikian juga kalau misalnya jual belinya mesin pabrik, misalnya mesin pabriknya ada di mana? Ada di Australia. Maka yang berlaku
atas barang tersebut adalah hukum tanah di Australia. Nah, mungkin perjanjiannya di Indonesia, tapi tanah mesinnya ada di Australia. Nah, keabsahan perjanjian ini diatur menurut hukum Indonesia, tetapi terkait dengan pengakuan tanahnya ini menurut harus dipakai hukum Australia. Nah, misalnya dalam UPA dalam tanah dan bangunan di Bali ya misalnya, ini dalam UPA tidak diperkenankan orang asing mempunyai hak atas tanah dengan sertifikat HM. Nah, misalnya pewarisannya atas tanah kok pemiliknya orang asing, ya maka pewarisannya tetap berlangsung. Tetapi terkait dengan kepemilikan bendanya ini bisa menjadi ditiadakan. Karena sebab apa? Ada larangan dari negara untuk kepemilikan tanah ini dimiliki oleh orang asing. Ya, ini cerita bagaimana problematika atau dilema ketika hukum benda ini terkait dengan hukum perjanjian. Bahwasanya benda ini pada umumnya menjadi objek perjanjian. Ini seharusnya harus sinkron. Kalau tidak sinkron, ya tanahnya, kuatirnya nantinya tidak bisa dieksekusi. Nah, ini menjadi kendala dalam transaksi keperdataan dan transaksi ekonomi. Ya, ini tadi sudah diungkapkan bahwa pada umumnya terkait dengan benda ini berlaku asas lex resite. Ini berlaku untuk benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, utamanya yang tidak bergerak, yang diam. Nah, juga berlaku untuk yang tidak bergerak, pakai asas lex resite. Nah, kemudian ada juga benda yang tidak berwujud, yang keberlakuannya kalau tidak berwujud itu apa? Tidak tampak, tidak nyata. Nah, ini memerlukan seperti halnya hak kekayaan intelektual, merek dagang. Nah, misalnya, kalau merek dagang pengaturannya bagaimana? Ini termasuk sebenarnya ini termasuk benda, tetapi pengaturannya bagaimana? Ternyata bakso, siapa mau? Ya, tidak memakai lex resite, mengingat bendanya tidak berwujud. Nah, karena bendanya tidak berwujud ini, maka asas yang diberlakukan adalah asas territorial principle atau prinsip teritori. Bagaimana? Apakah hak kekayaan intelektual tadi didaftarkan di negara teritorial yurisdiksi satu negara. Misalnya saya punya HKI, saya punya hak kekayaan intelektual berupa merek dagang misalnya. Kayak merek dagang saya ketika didaftarkan di Indonesia maka hanya berlaku di Indonesia. Tetapi ketika merek saya dipalsukan atau diadopsi oleh orang Vietnam misalnya, karena merek saya tidak didaftarkan di Vietnam, maka sah-sah saja orang mengadopsi, memalsukan merek dagang saya. Nah, ini karena hak kekayaan intelektual benda tadi tidak didaftarkan di negara teritorialnya. Ini terkait dengan hak kekayaan intelektual ya, hak kekayaan intelektual. Tapi ada juga yang menjadi permasalahan terkini. Ini menjadi permasalahan di masyarakat modern di tahun-tahun yang lalu. Mau hujan nih. Nah, sekarang ini kita berhadapan dalam dunia blockchain atau rantai yang saling sambung menyambung. Dunia sekarang tidak hanya tersentralisasi oleh negara,
saja, tapi orang semakin privat, orang semakin relasi keberadaan juga semakin privat, antar langsung orang ke orang, bisnis to bisnis, person to person, badan hukum ke badan hukum yang lain, tanpa melewati batasan negara. Atau kita mengenal juga dengan istilah borderless, tanpa adanya sekat. Ya, dunia ini semakin tanpa sekat. Juga terkait dengan kepemilikan transaksi, termasuk kepemilikan atas benda tersebut. Nah, orang semakin bebas mentransaksi jual beli Bitcoin misalnya, atau aset kripto lain, ada juga NFT. Nah, bagaimana pengaturan? Itu termasuk benda. Nah, bagaimana hukum internasional mengatur masalah ini? Ini juga menjadi sebuah problem yang harus dianalisis bersama. Ya, kita mengenal tadi asas utamanya memakai asas lex resite berdasarkan domisili benda tersebut. Nah, kalau asetnya kripto, NFT yang sifatnya blockchain, nah itu pengaturannya bagaimana? Bagaimana menentukan lokasi tempat benda tersebut. Ya, hal ini bisa diidentifikasi. Kalau tadi ya, aset digital tadi bisa diidentifikasi setidaknya dari 3 hal. Yang pertama kalau aset kripto berdasarkan walletnya, ya, alamat walletnya ada di mana, wallet addressnya berada di mana. Ya, wallet address ini wallet address ini biasanya terkait dengan lokasi fisik servernya, lokasi fisik server yang ada di platformnya bisa berupa berbasis jaringan Web3 ya. Ini juga, di jaringan tersebut juga mengatur wallet. Nah, wallet ini lokasinya bisa bersamaan dengan servernya. Nah, pengaturan lokasi lex resitanya bisa berdasarkan lokasi di mana server tersebut berada atau platformnya berada. Itu kalau pengaturan berbasis platform ya, mengingat transaksi aset digital ini bisa dilakukan secara CEX atau DEX, SEX dan DEX atau DEX. SEX itu centralized exchange. Kalau DEX decentralized exchange. Kalau SEC yang centralized ini ada bursanya. Kalau bursa exchange kripto, kita di Indonesia mengenal adanya aplikasi namanya apa? Pintu, toko kripto, peluang, terus apa lagi? Yaitu ajaib alfa dan seterusnya. Ini banyak. Ini aplikasi yang menggambarkan bagaimana kripto diperdagangkan dalam bursa namanya secara CEX oleh Pintu, oleh toko kripto, oleh peluang dan seterusnya. Nah, ini di walletnya juga wallet milik bursa aplikasi tersebut. Ya, berbeda dengan kalau DEX. DEX itu memakai smart contract yang disediakan. Ya, ini pengaturannya bisa dilihat dari servernya. Atau juga bisa dari yurisdiksi bursanya tadi. Aplikasinya itu yurisdiksinya di mana? Kalau dagang kriptonya ada di peluang, maka yang berlaku adalah hukum Indonesia. Nah,
kalau Saradex antar negara, desentralis antar negara, nah ini karena sifatnya borderless, ini negara sulit untuk ikut campur terhadap masalah ini. Ya, ini yang menjadi tantangan di kemudian hari apabila ya, pengaturannya kalau sudah diaplikasikan ke perikatan lain. Misalnya kalau bagaimana apabila aset kripto ini diwariskan. Nah, bagaimana pengaturan hukumnya? Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri yang bisa menjadi tindak lanjut dari materi kuliah ini. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ini mau hujan nih. Udah hujan. Gerimis. Masih di rumah saya. Assalamualaikum.